Selamat pagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah mandi, sudah ganteng, dan tentunya ini akan memberikan sesuatu pada teman-teman. Bagaimana kita melepaskan ikatan emosional kita agar dalam kehidupan yang kita jalani day to day-nya, setiap harinya ini kita akan menjadi jauh lebih semangat, lebih produktif teman-teman. Saya mengambil tema kali ini adalah tentang filosofi dari sikat gigi ya. Apa itu maksudnya? Baik, ini saya jelaskan. Tetapi syaratnya teman-teman harus menonton video ini sampai selesai agar teman-teman mendapatkan manfaat apa yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Itu ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman tentang bagaimana kita melepaskan ikatan emosional kita. Ini sangat penting. Kenapa saya berikan tema ini di pagi yang cerah ini? Karena saya tahu tidak semua orang mampu melepaskan ikatan emosional yang ada di dirinya. Ini banyak mengalami kesulitan teman-teman. Sebelum membahas detail ya, sebelum saya membahas detail materinya, terima kasih sudah subscribe. Saya ucapkan kembali lagi, yang belum silahkan di subscribe ya. Dan jika dirasa bermanfaat silahkan dibagikan ke media sosial ya, baik ke WhatsApp temannya, ke Facebook temannya, atau ke sosmed yang lain. Sangat terima kasih. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan melepaskan ikatan emosional itu adalah bagaimana kita ini membangun yang namanya habit atau kebiasaan ya. Saya ambil contoh tadi, temanya adalah tentang cara bersikat gigi. Tentunya baik saya maupun teman-teman yang menonton video ini setiap hari pasti yang melakukan yang namanya aktivitas adalah gosok gigi nih teman-teman ya. Baik itu menjelang mau tidur ataupun ketika bangun tidur mau mandi. Nah pertanyaannya, apakah teman-teman itu merasa keberatan atau merasa berat hati ketika melakukan yang namanya gosok gigi? Saya yakin tidak ya. Bahkan yang sudah terbiasa ketika mau tidur itu gosok gigi ketika belum tidur rasanya tidak enak teman, walaupun capek ketiduran gitu ya, rasanya tidak enak sekali, tidak nyaman. Kadang bermimpinya yang mimpi buruk gitu ya, karena merasa ada sesuatu yang kurang yang dilakukan gitu teman-teman, atau tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Penyebabnya kenapa teman-teman? Karena aktivitas gosok gigi ini adalah aktivitas yang sudah kita lakukan sejak mungkin kita dari kecil dididik oleh orang tua kita. Kemungkinan kita diajari gosok gigi antara umur 6 sampai 7 tahun kan. Ya kita mulai mengenal yang namanya sikat gigi. Atau mungkin yang lebih awal lagi 5 ya, 5 tahun lah, kurang lebih 5, 6, 7 gitu. Kita diajarkan untuk yang namanya menggosok gigi teman-teman. Sehingga ketika kita dewasa kita sudah melakukan yang namanya sikat gigi tiap hari, day to day. Dan tidak ada yang namanya kita berat hati melakukan karena sudah sangat terbiasa. Ini adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari dengan ya sangat nyaman, karena kita sudah tidak merasakan beban ketika kita melakukan yang namanya aktivitas gosok gigi gitu ya. Apa kaitannya dengan melepas emosional yang ada di dalam pikiran kita? Baik, ini sangat erat hubungannya teman-teman. Ketika teman-teman ini sedang melakukan aktivitas apapun nih, misalkan mau olahraga, mau diet, mau hal-hal yang padahal itu baik untuk diri kita, sering kalinya kita tuh nunggu semangat dulu baru kita mau melakukan itu teman-teman ya. Nah ini adalah sesuatu yang salah ya. Saya bilang ini salah karena apa? Emosional kita ini harus menunggu semangat dulu baru mau melakukan aktivitas tersebut teman-teman. Padahal ketika kita melakukan sesuatu itu dilakukan dahulu, otomatis kita nanti akan menjadi semangat. Itu yang benar teman-teman. Jadi lakukan aktivitasnya dulu, nanti akan menjadi semangat. Contoh lah, saya yakin antara saya dan teman-teman menonton video ini pasti punya namanya kaki, ya kan? 2 kaki otomatis. Nah pertanyaannya, seberapa sering kita menggunakan kaki kita itu untuk berjalan? Misalkan setiap hari minimal berapa menit nih di pagi hari? Maukah kita berjalan santai gitu ya selama 5 atau 10 menit gitu? Yang tujuannya baik tentunya adalah untuk satu, melatih otot kaki kita. Yang kedua, kalau kita jalan cepat akan melatih kardio atau jantung kita teman-teman. Itu hal baik. Tetapi kenapa banyak yang masih enggan melakukan? Karena mereka berpikir itu berat. Karena mereka berpikir ini saya nunggulah semangat dulu. Kalau saya lagi malas saya juga
belum melakukan aktivitas ini. Nah, ini yang saya maksud dengan ikatan emosional. Kita nunggu semangat dulu baru melakukan. Padahal yang betul adalah di mindset kita, di pikiran kita itu harus kita lakukan adalah jangan mikir ini berat, tetapi dibalik bahwa ini sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Seperti halnya ketika tadi saya berikan contoh di awal ketika kita melakukan yang namanya aktivitas gosok gigi. Ya. Setiap orang melakukannya dengan sukarela dan tanpa dipikir teman-teman, karena mereka berpikir ini adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Karena hanya butuh beberapa menit saja gitu ya. Gitu. Seandainya aktivitas gosok gigi itu misalkan nih dalam kurun waktu 30 menit, tentu akan terasa berat gitu. Tetapi karena di pikirannya dari kecil umur 5, 6 atau 7 ditanamkan ya dalam aktivitas gosok gigi, maka dia akan tidak terasa ketika melakukan itu tiap hari beberapa kali, ketika mandi pagi, mungkin mandi siang, sore gitu, minimal 3 kali atau maksimal 3 kali mandi dalam setiap hari. Nah, atau sebelum tidur kita juga gosok gigi, kita minimal melakukan 3 atau 4 kali gosok gigi, kita akan merasa itu enteng-enteng saja, nyaman-nyaman saja, karena kita di pikiran kita sudah tertanam bahwa yang namanya gosok gigi itu adalah sesuatu yang ringan, tidak memberatkan. Oke? Nah, coba perhatikan teman-teman. Seorang bapak petani, ya, kenapa? Walaupun dia lagi capek, lagi malas, tetapi dia tetap bangun pagi dan pergi ke sawah, teman-teman. Atau orang yang bekerja di kantor, ya, walaupun dia lagi malas, lagi capek, lagi gak mood dan sebagainya, dia tetap bangun pagi dan berangkat ke kantor, teman-teman. Dia melakukan aktivitas karena ada suatu alasan yang kuat, yaitu misalkan bapak tani tidak berangkat ke sawah, maka tentu ini akan mengganggu yang namanya proses beliau dalam bercocok tanam, yang akibatnya kalau dia tidak berangkat ke sawah bisa jadi panen gagal, bisa jadi sesuatu dengan padinya tadi menjadi rusak dan sebagainya, dimakan apalah burung, atau dia malas gitu ya, jadi ada tumbuh rumput sehingga tidak disiangi dan sebagainya. Sama halnya ketika orang yang sudah bekerja, punya jadwal rutin tiap hari, walaupun dia lagi malas, lagi gak semangat, tetapi dia akan bangun pagi, dia akan mandi kemudian berangkat kerja, karena ada tuntutan, kalau saya gak kerja saya gak dapat gaji dan kehidupan saya tidak bisa tercukupi ya. Nah, harusnya dalam hal lain yang begitu penting, misalkan olahraga ya, entah itu diet, entah itu hal yang sangat penting, kita harus memaksakan diri kita seperti halnya Pak Tani tiap pagi berangkat ke sawah ya, atau seorang karyawan yang tiap pagi berangkat ke kantor gitu ya. Cuma butuh modal yang namanya pembiasaan. Coba lakukan, misalkan teman-teman ingin melakukan aktivitas jalan ya, dicoba bangun pagi, langsung aja jalan, nggak usah lama-lama, 5-10 menit lah cukup lah gitu ya. Lakukan ini setiap hari terus, jangan putus. Nanti ketika sudah mungkin mencapai 30 hari, itu sangat ringan, tidak terasa. Bahkan kalau tidak jalan kaki akan terasa tidak enak ya. Seperti saya ini sudah melakukan olahraga tiap hari teman-teman, tidak putus ya, selama mungkin hampir sudah dari Januari ya, sekarang sudah bulan Mei. Oke, kurang lebih hampir 5 bulan saya melakukan olahraga dan rutin tiap hari. Ketika satu hari rasanya kalau belum olahraga itu ada yang kurang gitu teman-teman ya. Justru bukan menjadi sesuatu hal yang berat, tetapi kayak ada yang kurang kalau saya belum olahraga ya, gitu ya teman-teman. Nanti juga sama, ketika teman-teman berjalan 5 menit, nanti 30 hari teman-teman bisa berjalan bisa 30 menit, bahkan 1 jam, bahkan lebih gitu. Karena apa? Sudah terbiasa, seperti halnya ketika kita gosok gigi dari kecil gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa melakukan aktivitas duluan tanpa memikirkan rasa tadi ya, yang namanya malas, yang namanya tidak bersemangat dan sebagainya, itu artinya teman-teman melakukan itu, sudah melakukan ya aktivitasnya, berarti teman-teman sudah bisa yang namanya melepaskan keterikatan emosional dengan pikirannya sendiri ya. Banyak orang yang melakukan sesuatu ini menunggu semangat, itu salah besar. Lakukan aktivitasnya dulu, baru nanti semangat akan ketemu, pasti itu teman-teman ya. Saya tiap hari ya olahraga terus, entah itu yang namanya ringan ya, misalkan push up, atau melakukan hal yang angkat-angkat dumbbell atau barbell yang panjang, atau yang lain-lain, dimanapun teman-teman ya. Mau saat itu di dalam rumah, kebetulan gym lagi tutup ya, misalkan saya juga olahraga di luar rumah, dimanapun ya, saya selalu olahraga, menyempatkan tiap hari, every day, tanpa putus ini. Dan efeknya apa? Ketika saya hari ini misalkan belum olahraga, ada yang kurang, maka saya akan olahraga walaupun 5-10 menit aja. Nah,
Olahraga bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat ringan gitu saya lakukan. Bahkan seperti candu ya, sehingga kita ini nagih gitu kalau nggak olahraga. Diet juga saya lakukan teman-teman. Ya, jadi kalau sudah terbiasa diet, kita mau makan sesuatu makanan yang bukan menu diet ini juga rasanya gimana gitu ya. Kita sudah terbiasa makan yang menu diet. Jadi tubuh kita sudah adaptasi, pikiran saya sudah adaptasi ya. Jadi terasa sangat ringan sekali teman-teman. Atau kalau teman-teman melihat saya rajin mengupload video ini ya di YouTube channel ini, channel Pondok Hipnotis Indonesia ini, saya usahakan saya rutin untuk membuat video minimal ya 1 hari 1 video gitu ya teman-teman. Saya usahakan karena kalau nuruti malas ya mungkin ada namanya manusia, kita ada malasnya gitu. Tetapi tidak, pikiran saya sudah terlatih teman-teman, sehingga saya melakukan dulu. Saya mengambil HP-nya, saya pasang tripodnya, saya pasang ini clip on mic-nya, oke. Baru saya melakukan aktivitas yang namanya membuat video, ya. Dan ketika saya lakukan rutin, ketika 1 hari aja belum buat video, kepikiran teman-teman, ada yang kurang, apa yang belum saya buat, atau barangkali sesuatu yang menurut saya ini harusnya saya sampaikan ke teman-teman, karena insya Allah juga bermanfaat begitu ya. Jadi ketika saya belum melakukan aktivitas itu, maka ada yang kurang gitu. Tidur, mau dipaksa tidur juga kepikiran, mau dipaksa yang lain juga kepikiran, karena sudah terbiasa menjadi habit dan sangat ringan sekali ya. Atau contoh yang mudah lagi, saya berlatih berbicara di depan kamera seperti ini, butuh saya lakukan berulang-ulang teman-teman. Artinya ketika saya mengupload sampai ratusan video ya, saya sudah sangat terlatih untuk berbicara di depan kamera. Walaupun setiap hari saya masih belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara berbicara yang baik dan sebagainya. Setiap hari saya tetap berlatih agar lebih baik gitu ya. Tetapi dalam mindset saya itu sangat ringan sekali gitu ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Tidak nunggu saya semangat dulu baru buat video, tidak. Oke, saya akan membuat video hari ini, otomatis akan semangat ya. Itu yang poin pentingnya, bagaimana kita bisa melemaskan ya, saya ulang lagi, bagaimana kita bisa melepaskan emosional yang ada di pikiran kita agar hidup kita jauh lebih baik, lebih produktif gitu ya. Semoga video ini bisa dipahami oleh teman-teman yang melihat. Saya yakin akan bermanfaat, karena ini kebaikannya juga untuk teman-teman sendiri. Jadi poinnya adalah, ketika teman-teman merasa akan melakukan aktivitas yang penting buat teman-teman, lakukan dulu ya. Nanti akan ketemu yang namanya semangat gitu ya, akan ketemu namanya gairah, akan ketemu namanya apalagi ya, happy ya, seneng gini. Misalnya saya buat video selalu saya senang karena saya harus senyum, karena ini sudah terbiasa dan mengajak teman-teman juga tersenyum gitu. Sampai bertemu di video berikutnya, dan terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.